Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kerawuhannya panjenengan untuk acara rutin kita hari ini setiap hari Senin, yaitu komunitas belajar, di mana untuk hari ini saya akan berbagi praktek baik. Berbagi praktek baiknya yaitu cara pembuatan big-book yang kemarin saya dapatkan dari BPGP Jawa Timur. Jadi untuk judulnya itu mengenal big-book sebagai media pembelajaran. Nah, big-book itu apa? Nah, ini akan kita ulas kali ini, dan bagaimana cara pembuatannya. Jadi kita akan ulas hari ini. Mengapa literasi itu penting? Yang namanya buku, ya, itu pasti berhubungan dengan literasi. Jadi mengapa literasi itu penting? Pentingnya literasi di kelas awal. Jadi kelas awal fase A, fase B, kelas 3. Yaitu siswa kelas awal itu belajar untuk membaca. Jadi untuk yang fase pondasi, fase A, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu membaca. Awal belajar itu untuk membaca. Jadi membaca itu untuk belajar untuk membaca, bukan membaca untuk belajar. Itu di fase A, di fase awal, di kelas awal. Sedangkan untuk di kelas tinggi itu membaca untuk belajar. Jadi sudah bisa berpikir kritis, bisa berpikir secara tingkat tinggi untuk yang kelas tingginya. Ketika siswa terkendala membaca di kelas awal, dia akan selalu tertinggal di jenjang berikutnya. Jadi literasi itu pasti berhubungan dengan membaca. Namun yang dinamakan literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi bisa keterampilan yang lainnya. Nah, kalau di kelas awal itu mereka sudah tertinggal, tidak bisa membaca, mungkin tidak membacanya tidak lancar, ya pasti akan tertinggal di jenjang berikutnya. Terus membaca mempunyai tahapan. Yang pertama, membaca perlu diajarkan. Tahapan membaca mulai dari yang sederhana ke yang sulit, yaitu konkret ke abstrak. Jadi misalnya di kelas 1, di fase A kelas 1, ya, untuk tahapan membaca itu membaca apa saja toh? Yang pertama membaca huruf, membaca kata, membaca suku kata, membaca kata, dan juga membaca kalimat. Jadi di fase awal di kelas 1 itu tidak harus semua siswa itu langsung bisa lancar membaca kalimat, tapi tahapan-tahapannya itu harus dilalui terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di kelas fondasi TK PAUD itu pasti ada memperkenalkan huruf. Nah, itu berarti literasi atau tahapan membaca huruf. Terus mungkin di kelas 1 mungkin membaca suku kata, ya, ba, ta, ca, dan seterusnya. Setelah suku kata baru membaca kata. Setiap tahapan menggunakan strategi dan media yang disesuaikan. Ya, itu medianya itu sangat perlu ya digunakan. Misalnya saja kalau membaca huruf, mungkin ada kartu huruf, atau membaca suku kata, ada kartu suku kata, atau mungkin juga misalnya diberi suku kata ba. Nah, ini kamu lanjutkan menjadi sebuah kata. Ba itu menjadi kata apa? Yaitu tahapan membaca media yang disesuaikan. Kemampuan membaca siswa tidak sama. Jadi setiap murid, setiap anak itu mempunyai tahapan membaca yang berbeda. Siswa mempunyai kemampuan dasar membaca yang berbeda. Guru perlu memahami kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, guru perlu menggunakan berbagai strategi media untuk melayani semua siswa. Guru perlu mengawal perkembangan membaca siswa. Nah, di sinilah pentingnya big book. Karena dengan big book, buku besar. Jadi anak-anak bisa melihat gambar, bisa melihat kalimat yang besar, mereka bisa membaca bersama-sama. Jadi media yang bisa digunakan untuk membantu siswa belajar membaca. Jadi di sini saya tekankan untuk big book, yaitu tidak hanya di kelas bawah saja. Ternyata di kelas tinggi, di SMA fase D, fase E itu bisa menggunakan media big book. Disesuaikan dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini tahap-tahap perkembangan membaca anak.
Jadi untuk bayi dan balita itu tahapannya kesadaran dan eksplorasi. PAUD dan TK fase fondasi membaca eksperimental, TK kelas 1 membaca dan tahapan awal. Untuk kelas 2 sampai 3 itu membaca transisi, mungkin nanti bisa diperkenalkan tanda baca itu ya, itu di kelas 2 sampai kelas 3. Untuk kelas 4 ke atas itu membaca kompeten. Nah, di sini untuk yang kelas tinggi 4 sampai kelas 6 di sini belajar membaca untuk belajar. Jadi sudah membaca kompeten. Nah, di sini apa itu big book? Ya, kalau berdasar katanya big book berarti artinya apa? Buku besar. Ya, memang ini yang dinamakan big book itu adalah buku besar. Nah, apanya yang besar? Ya, ini big book adalah buku bergambar yang diperbesarkan dan memiliki karakteristik yang khusus, adanya pembesaran teks maupun gambar. Jadi untuk big book ini adalah buku yang dibuat dengan ukuran yang besar, ukurannya A3, sebesar A3, memiliki karakteristik khusus, gambarnya harus besar karena nanti gurunya itu memperlihatkan di depan anak-anak melihat, dan nanti anak-anak itu memprediksi. Jadi makanya gambarnya harus besar, kalimatnya atau kata-katanya itu juga harus besar. Nah, di sini bedanya big book dengan buku bergambar. Nah, kalau buku bergambar kan atau komik bisa dengan gambarnya, terus ada balon-balon kata di sampingnya. Tapi kalau big book itu tidak. Gambar dengan tulisan itu harus tidak tumpang tindih. Jadi kalau misalnya di kelas awal itu sebisa mungkin dalam membuat kalimat itu hanya satu kalimat mewakili gambar itu. Jadi tidak boleh untuk big book yang kelas 1, 2, 3 itu kalimatnya panjang. Hanya satu kalimat saja. Kata kalimat kunci gambar atasnya. Jadi tidak nyampur di sini. Kalau nyampur di sini nanti kelihatan jelek. Jadi ada space-nya gitu. Ada tempat sendiri untuk kalimat. Karena ini saya di kelas tinggi, kalimatnya kemarin kan boleh panjang, maksimal 3 kalimat. Saya taruh di sampingnya. Gitu. A3 itu kan saya bentuknya landscape. Jadi bagi dua atau dibaliknya. Jadi kalau kemarin peletakannya, jadi untuk peletakannya itu karena landscape seperti ini kan nutup segini. Jadi biar nanti anak-anak bisa dibagi. Ini gambarnya apa? Oh, ternyata isinya seperti ini. Tapi yang kelas awal itu bisa kita di sini dengan nanti itu kalimatnya itu berikut seperti ini. Ini gambarnya tentang apa ya? Dan terus setelah ini ceritanya apa ya? Dan ini ini saya sertakan. Jadi pemantulan itu seperti ini. Jadi biar apa mereka tahu gitu. Ini quotes-nya. Sampun. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan sih, ini buat teman-teman aja yang mungkin kesulitan. Ini tips aja sih buat teman-teman, mungkin menyalahi terkait big book ya. Tapi ini sudah pernah saya lakukan, saya sudah pernah buat media ini. Jadi ambil aja, ini gak mudah. Jadi ambil aja cerita di literasi cloud itu kan banyak dan sesuai dengan materi-materi yang ada di kelas. Nah, di situ tinggal dihilangkan saja kata-katanya karena mereka biasanya menaruh kata-kata itu sudah sesuai dengan tahapannya. Di situ ada tahap kumbang, tahap ikan, tahap gajah, tahap burung gitu. Itu sesuai dengan fase dari anak-anak. Jadi kalimatnya juga variatif di situ. Nah, itu bisa dihilangkan kata-katanya, disisihkan, ditaruh seperti yang disampaikan Ibu Arina tadi di halaman baru. Karena mungkin kalau buat ibu-ibu kalau ngutak-ngutak Canva malah orang dan gawe media nih gitu. Ini sekedar mungkin tips aja kalau untuk media, bukan untuk dikumpulkan big booknya loh Bu. Kalau hanya untuk media di kelas itu bisa dimanfaatkan gitu. Terima kasih. Terima kasih.
ada pengalaman banyak tentang literasi. Di literasi Klub ya, ya itu sudah banyak sekali yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah ini karena kemarin ya tugasnya kita harus buat sendiri, ilustrasi buat sendiri dengan apa ya ukurannya A3 ya itu kita harus bisa mutek-mutekan Pak. Tapi kalau yang sudah ahli dalam menggambar bisa menggambar sendiri, membuat ilustrasi. Saya sampaikan itu karena Ya. saya sangat minim Sama ya, kalau saya disuruh menggambar itu tidak bisa, paling ya manusia apa itu lidi ya itu bisa. Tapi kalau menggambar itu tidak bisa. Hanya mungkin kalau kata-katanya kalimatnya oke lah. Tapi kalau untuk ilustrasi nol zoom ya. Terima kasih Bu Putri. Mungkin ada yang lain lagi. Boten enten nggih? Oke. Nah, ini ada kata-kata penutup seperti yang di apa Pak Rangga? gede jadi itu Iya, A3 itu bisa dicetak, bisa bentuk hezin tadi ini seperti ini. Iya, flipbook. Kalau dicetak juga bisa nanti. Ya. Ini. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, mana tadi nggih? Nah, di sini ya seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Guru, kita sebagai guru adalah sebagai kapal feri. Kita mau membawa murid kita kemana ya tergantung kita. Ya setiap orang itu jenius, tetapi jika kamu menilai ikan dari kemampuan memanjat pohon, dia ikan itu akan dianggap bodoh selamanya. Saya tidak akan bilang saya gagal 1000 kali, namun saya akan bilang bahwa saya menemukan 1000 hal penyebab kegagalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ini panjenengan bisa membuat media big book ya. Monggo Bu Devi, Bu Salsa, Bu Lutfi ya untuk memperkaya apa ya perpustakaan digital kita. Ya Bu Nia, ini kemarin ternyata untuk bahasa Inggris itu juga bisa. Ya, untuk grammarnya itu kemarin ini karena WA-nya tidak terhubung dengan WA yang satunya jadi tidak bisa nanti saya akan kirim ke grup aja. Nggih. Gitu. Terima kasih nggih atas kerawanan panjenengan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.